Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara terkasih. Renungan kita di pagi hari ini diambil dari Roma 8 ayat 31 yang berbunyi, "Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?" Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah seorang berkata bahwa jawaban dan pertanyaan tidak saling tergantung dilihat dari isinya, tetapi saling mempengaruhi dilihat dari bentuknya. Seandainya jawaban telah mengandung pertanyaan, maka pertanyaan itu sudah mengandung pernyataan dan tidak lagi sungguh-sungguh menjadi jawaban. Tetapi jika sebuah pertanyaan ternyata berisi jawaban, maka pertanyaan itu tidak lagi menjadi pertanyaan, dan jawaban yang keluar bukan lagi jawaban yang benar. Artinya apa? Yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats ini yang berbentuk tentang pertanyaan bukan lagi sesuatu yang harus dijawab. Ternyata Rasul Paulus sudah menjelaskan seluk-beluk kehidupan itu. Dan ketika kita sudah mendapatkan pernyataan yang benar dan tegas, kemudian diikuti dengan sebuah pertanyaan yang bukan menjadi pertanyaan, itu ingin memancing reaksi kita untuk memberikan pandangan yang baik dan benar. Karena ternyata ketika Rasul Paulus memberikan ucapan yang berbentuk pertanyaan dalam nats ini, perlu sekali kita memahaminya dengan baik dan benar. Bukan berarti saat Allah berpihak dengan kita, maka kita tidak memiliki musuh. Malahan Rasul Paulus memiliki banyak musuh dalam arti khusus. Siapa musuh-musuh oleh Rasul Paulus? Adalah mereka yang tidak menerima Injil Kristus, yang tidak menerima Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini menjadi penekanan yang sangat penting. Bagaimana pengakuan iman itu harus merespon tantangan-tantangan zaman. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan yang terkenal yang mengatakan demikian. Alkitab adalah norma yang menentukan atau norma normans. Dan pengakuan adalah norma yang terbentuk atau norma normata. Artinya apabila ada sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, maka seharusnya iman kita dapat bereaksi dengan memberikan jawaban. Jika saudara dibenturkan dengan sebuah keadaan hidup, maka saudara juga harus memberikan pernyataan yang luar biasa, karena ternyata kita sudah menerima itu. Itu mengapa Rasul Paulus berkata, "Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Allahku, baik hidup maupun mati, baik malaikat atau penguasa, baik apapun yang ada di dunia ini tidak bisa memisahkan aku dengan kasih Tuhanku." Mengapa? Karena aku telah menerimanya itu dalam anugerah pemberian dalam Yesus Kristus. Sehingga pengakuan itulah sebenarnya yang menjadi bentuk reaksi kita, bagaimana kita telah menerima dan memahami siapa itu Allah bagi kita. Orang-orang yang memiliki iman yang luar biasa akan terlihat bagaimana mereka memberikan respon, akan terlihat bagaimana mereka menghadapi persoalan hidupnya. Pernah seorang pengkhotbah terkenal ketika dia diwawancarai, ditanyakan sebuah pertanyaan yang menohok yang belum pernah dia terima ketika dia diwawancarai. Si pewawancara bertanya kepada pengkhotbah terkenal itu, "Seandainya kamu nanti sudah berada di dalam surga, apa yang kamu akan katakan?"
Ternyata pengkhotbah itu berkata, "Aku lega." Mengapa ia mengatakan demikian? Karena ternyata dia berprinsip bahwa kita sedang berjalan kepada sorga. Dan ketika dia mendapati dirinya sudah berada dalam sorga, maka dia berkata, "Aku lega. Akhirnya aku sampai." Sama seperti perjalanan kita, karena sekarang ini segala sesuatu yang atau perjalanan yang jauh yang menggunakan pesawat harus menggunakan PCR. Banyak orang yang terkendala tentang keberangkatan mereka dengan mengurus ini, mengurus itu, mengisi ini, mengisi itu. Akibatnya mereka terkendala dalam perjalanan mereka. Tetapi ketika mereka menghadapi proses yang sulit itu, dan ternyata mereka sampai ke tujuan mereka, mereka akan berkata, "Aku lega. Akhirnya aku sampai." Demikianlah kita seharusnya berkata ketika kita nanti dalam kerajaan surga kelak. Kita harus berkata, "Aku lega." Saudaraku, jika Tuhan sudah berpihak dengan kita, siapakah yang akan melawan kita? Pasti banyak. Tetapi kita akan memenangkan itu karena kita bekerja untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih atas pengertian yang Engkau beri. Kami telah menerima anugerah pemberian Tuhan bahwa Engkau telah berpihak bagi kami dalam anak-Mu. Jadikan kami menjadi pribadi yang baik ya Tuhan, sehingga kami mempedomani kasih Kristus yang hidup dan matinya sesuai dengan tuntutan Tuhan. Ya Bapa, ampunkan kekurangan kami dan dimuliakan nama-Mu. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.